Halo sahabat Cong, bertemu lagi dengan Cong Wendut Official, channelnya sahabat Cong. Nah, di konten berseri berita seniman Republik Indonesia. Oke. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Kesi Sukesi Rahayu, SMSN. Ini salah satu seniman dan suarawati kondang hebat luar biasa. Waduh. Selamat ketemu lagi Mbak di channelnya sahabat Cong ini Mbak, Cong Wendut Official ngono kae. Wah, kabare pripun, Mbak? Wah, iki rada nek karo Kyai Putu aku rada nganu. Kabare pripun, Mbak? Ya. Alhamdulillah, kabaripun saya Mas Gendut. Alhamdulillah nggih. Butike lah isih jalan to? Ya, alhamdulillah butiknya lancar. 1, 2, 3 saben minggu pisan nenek wong pesen. Wah. Sahabat Cong, bagi kalian gitu. Sing pengen pesen apa Mbak? Monggo Mbak diomongke. Nang sahabat Cong. Malah aku to. Ora Pak, ya aku ora ngerti. Oh, bangsane pakaian Jawa. Malah promo to aku. Ora apa-apa nang kene iki sahabat Cong ki ngomongin budaya kabeh. Nggih para pemirsa, selamat berjumpa di acara Talkshow Vlog. Wah, Di Talkshow Vlog di channelnya Cong Wendut Official. Luar biasa dan suatu kehormatan pada kesempatan ini saya diundang oleh Mas Gendut, diundang di rumah saya sendiri. Karena ini pakai tempat saya. Baik, saya terus terang sangat senang sekali malam ini bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Gendut untuk bertukar pengalaman seputar kesenian yang berkaitan dengan kesenimanan Ki Seno Nugroho. Dan ketika saya mengikuti jejak beliau sebagai seorang dalang dan saya menjadi seorang waranggono. Oke, tadi menjawab pertanyaan Mas Gendut, katanya saya buka butik gitu. Benar pemirsa. Sebelum kita membahas tentang bicara tentang Mas Seno almarhum, kita iklan dulu ya. Ya ora apa-apa iklan Mbak, nang kene iki iklan gratis, ning kudu tuku. Iki masalah nganu Mak, nganu ya. Menanggapi situasi seniman dalam masa pandemi ya, kan kudu harus mempunyai apa ya kreativitas bagaimana supaya ceret ki mau ora guling. Termasuk Mbak Kesi membuka usaha butik Madangkara. Monggo Pak. Nah, jadi begini saudara-saudara, dulur-dulur, ketika pandemi ini genap 1 tahun lebih, para seniman yang biasanya mendapatkan job pentas kemana-mana laris istilahnya. Sekarang kan hampir 90% stop kegiatan berkesenimanan. Untuk itu saya mencoba untuk mencari profesi sampingan. Selain saya sebagai seorang seniman pesinden dan juga pengajar, namun saya di dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari itu untuk pawon itu kayaknya masih kurang dari penghasilan PNS dan juga seniman saat ini masih kurang. Jadi saya kendilnya guling. Untuk itu saya harus memutar otak bagaimana supaya ini kendilnya nggak guling. Oke, saya mencoba untuk membuka butik. Butik itu usaha menjual produk-produk aksesoris busana Jawa. Misalkan mulai dari pakaian kebaya wanita itu kejawen, wanita komplit, jarit, batik, konde, selendang, seperti itu. Juga melayani pemesanan busana Jawi untuk pria, mulai dari blangkon, beskap, jarit, epek, timang itu aja. Kalau keris enggak Mas Gendut. Oh nggih. Berarti saged seumpama kan Mbak, sing sahabat Cong semua atau masyarakat sing pengen pesen
pengen pesen nganu itu bisa dilihat di apa kontaknya mbok menawa ana nang nggon Instagram apa nang nggon Facebook atau ada apa ya alamat nganu. Oh iya, ada. Saya buka link atau website di Tokoko Butik Madangkara Indonesia. Jadi di Tokoko nanti bisa dibuka produk-produknya Butik Madangkara di situ, atau bisa dibuka di YouTube Kuntadi Channel dan Sukesi Rahayu Channel. Ke YouTube saya, juga di IG saya, nanti di linknya di bio ada. Bisa dibuka produk-produknya Butik Madangkara. Nanti juga bisa pesan langsung melalui inbox saya sendiri kalau ingin ukur atau apa gitu kan. Jadi kalau butik itu sistemnya tidak jadi, Mas. Jadi harus mengukur dulu. Jadi mulai mendesain, terus mengukur, kemudian jadi dikirim. Seperti itu. Oke, jadi sedikit itu ilustrasi dari saya bahwa seorang seniman di era pandemi ini dia harus pandai-pandai namanya ubat-ubet. Kalau istilahnya Mbah Nun, ubat-ubet. Apapun itu bisa kita lakukan, ayo kita coba untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu finansial yang sifatnya finansial. Yang penting itu halal, Mas Gendut. Halal, dan itu kita senangi, insya Allah akan jadinya berkah. Berkah. Wah, itu salah satu solusi dari Mbak Kesi tentang apa ya? Karena terdampak dari pandemi, solusinya itu ya keseniman ini melaku, ya usaha liane iso melaku. Monggo silakan para sahabat Cong di nganu kuwi yang mau pesan langsung boleh. Nganune apik-apik. Harganya juga murah meriah nanti. Murah meriah. Ada lagi Mas Gendut. Apa nih? Apa ini saya rencananya mau buka angkringan Madangkara loh. Luar biasa. Waduh, ini masih angan-angan nakal saya, ini masih khayalan, tapi saya ingin banget bahwa pendopo Madangkara ini halamannya mau saya sulap menjadi angkringan Madangkara dengan menu andalan soto krimping alam Blitaran yang di Solo ini belum ada yang buka kecuali di Blitar sana. Jadi nanti saya akan mengadopsi tesnya rasanya dari Blitar yang masak insya Allah Mbah Blitar, ibunya Mas Yoyo. Di monggo para pemirsa atau sanak saudara kalau dari manapun kalau singgah ke Njaten itu, kalau ke Njaten silakan mampir ke angkringan Madangkara. Padahal enak ya. Tapi ini mau karena ya mau dampak pandemi ini mau ternyata seniman akhirnya ada kreativitas nggon dodol-dodolan. Wah. Ya, saya ini ngomong masalah nganu, Mbak. Ini kan konten berseri ini baru kita mengkulik atau mencari sumber narasumber yang memang dekat dengan almarhum Ki Seno Nugroho. Nah, saya juga menjadi saksinya bahwa Mbak Kesi dulu memang sempat bergabung di Warga Laras bersama Ki Seno Nugroho. Nah, ini tahun pinten, Mbak? Ya, Mas Gendut, terima kasih. Begini, jadi saya pertama kali mengikuti pentas Ki Seno Nugroho itu kalau tidak salah sekitar tahun 1997. Oh, iya. Nah, pertama kali kenapa saya kok bisa mengikuti pentas Ki Seno, bagaimana beliau kenal dengan saya, itu awalnya saya kenal dengan seorang kakak kelas yang namanya Mas Joko Porong. Wah, sapa kuwi? Aku ketok nama kuwi asing. Oh, jadi asing karo kuwi. Ternyata krungu nang kuping kuwi rada nganu migrain aku. Mas Joko Porong itu adalah kakak kandungnya Mas Gendut Cong Waindut. Wah, ya Allah, aku lali ya Allah. Nek aku kakang ya Allah. Kakangnya lali. Nggih, terus beliau Mas Joko Porong itulah yang memperkenalkan saya, yang mengajak saya untuk bergabung dengan Karawitan Warga Laras waktu itu. Tahun 97 itu saya mahasiswa isi Surakarta semester 1, Mas Gendut. Nah, Mas Joko Porong menawarkan kepada saya, Dek Kesi, kalau longgar, tidak ada kegiatan kampus, apa mau saya ajak untuk nyindeni Mas Seno? Dia saudara saya yang di Yogyakarta itu Mas Porong, saya masih ingat begitu kata-katanya. Oh siap Mas Porong, karena Mas Joko Porong ya akrabnya Mas Porong. Saya merasa dia sudah seperti kakakku sendiri, jadi kami akrab. Oke Mas, aku seneng Mas ya, aku siap mengikuti Mas Seno. Oke, masuklah saya di rombongan Warga Laras. Di sana saya dikenalkan dengan rombongan beliau, masih
rombongan lama, Mas. Nggih, sing angkatan pertama nggih. Angkatan pertama kali. Jadi tahun 97 itu saya mengikuti jejak beliau, nyendani beliau angkatan Warga Laras yang pertama kali. Prianya sepuh-sepuh. Ya, kombinasi ada yang muda, Mas Gendut sama Mas Joko Porong. Saya senang sekali, Mas. Itu pengalaman pertama nggih, Pak. Terus waktu panjenengan derek niku apakah pertunjukan Ki Seno Nugroho dalam melakukan pertunjukan wayang itu podo waktu saat ini Mas Seno sudah viral kan Mbak? Agak berbeda, Mas. Berbeda, ini berkembang. Pertunjukan Mas Seno dari saya ikut tahun 97 sampai tahun 2005 itu berkembang. Jadi dari berkembangnya itu kemasan apa namanya, paklirannya itu berkembangnya di dalam iringannya juga. Iya toh, iringannya dulu itu klasik sekali. Gending jejer pertama saya ingat saya adalah Paseban. Ya, Paseban. Ya, gending Paseban itu selama kurang lebih saya ikut 7 tahun itu ya Paseban terus. Iya ra? Itu jadi Mas Seno tempo dulu tahun 97 sampai 2005 gending jejernya yang dipakai adalah gending Paseban. Wah. Klasik karyanya Mbah Bono, Blas Subono. Ya toh? Nah, ketika itu saya mengikuti jejak Mas Seno, saya dikenalkan dengan gending-gending gagrak Ngayogyakarta, yaitu Serpek Jogjan, Ayak Jogjan, mulai dari Patet Songo, Patet 6, Songo, Menyuro. Seperti itu, Mas. Dan suasana di panggungnya Mas Seno itu sangat menyenangkan. Memang sejak awal sudah gayeng. Sudah gayeng, Gayengnya luar biasa, tidak hanya sekarang saja gayengnya, tapi sejak saya ikut pertama, ciri khas panggungnya Pak Seno Nugroho itu gayeng, seger, gitu ya? Hidup, lucu. Apa yang dilontarkan Mas Seno itu baik itu disengaja untuk humoris ataupun dalam kasanah percakapan dialog yang serius, pasti ada selingan banyulan yang lucu yang buat saya terpingkal-pingkal gitu. Gumun aku. Waktu itu kan saya masih ikut dalang-dalang Surakarta juga toh. Gayengnya itu tidak semeriah kalau Pak Seno yang dalang gitu ya. Memang apa ya? Orang Jawa nih antarane dalang karo kerawitan kamu dadi siji. Nek dalange anu melu ndukung menggayeng. Ning Celebung gayeng banget. Ndolopi lah dan waktu itu memang lagi hit-hitnya itu nganu itu kalau goro-goro itu kan Kutut Manggung. Erane bunyi siapa? Chandra Lukito. Bu Chandra Lukito, sing nganu ki apa? Bu Rosyati. Alah, bojone Mas Heru sing nganu Bu pesindian itu, Mbak. Nah iya, sapa? Sunyani. Oh iya, eranya Bu Sunyani. Terus ada warna sendiri dari eranya gayanya Mbak Sukesi Rahayu. Ruhayu. Mbak Kesi Rahayu. Rahayu ya, Mbak? Iya. Jadi akan nganu bahwa Kutut Manggung itu ada waktu itu menjadi andalan di gojekannya Warga Laras. Waktu goro-goro itu ada cengkoknya mantu Ibu Suyahmi, Sunyani ya, Bu Chandra Lukito, dan di situ juga ada Mbak Wiwit. Setelah saya itu generasi setelah saya. Mbak Kesi juga. Jadi nah itu memang akhirnya menjadi ciri khas apa ya nenggon pertunjukan Mas Seno mesti ditunggu-tunggu. Kutut Manggungnya Mbak Kesi begitu. Nah, terus setelah itu kan waktu menikah Mas Seno dengan dalang Pak Purbo kan Mbak Kesi juga terlibat di situ. Nah, di situ kan juga akhirnya ada chemistry antara jenengan kali Pak Purbo. Chemistry kan gayeng kok. Nggih Pak. Waktu itu menjadi viral. Itu menjadi viral yang apa Mbak Kesi yang sangat berani waktu itu memang Mbak Kesi membuat sebuah apa ya? Lelucon yang nggak disengaja. Sing berani dengan dalang kan dhisik ra ono Mbak. Sinden sing wani nyauri dalang. Nah, pertama kali ini aku sing ngerti ya Mbak Kesi kuwi. Nggih Pak. Nah, ini karena ada gojekan dengan Pak Purbo waktu itu akhirnya itu saya melihat akhirnya ya membuat apa ya jenjang kesenimanan Mbak Kesi akhirnya melejit sampai sekarang. Luar biasa. Ternyata ya kuwi mau
seniman ingin menjadi sesuatu itu butuh proses. Ya Mbak Pesi prosesnya ya mau turut melu Maseno, turut nang Wonoswari, nang ngendi nganti ning desa-desa, akhirnya dengan bergabung dengan dalang-dalang yang lain, akhirnya ya menjadi Sukesi Rahayu yang saat ini yang luar biasa begitu. Nah kan nganu Mbak, ngomong-ngomong kan sekarang Maseno kan sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah nggak ada bersama kita. Saat pertama kali panjenengan krungu kabar bahwa Maseno meninggal itu responnya Mbak Kesi pripun to? Mas Gendut, terus terang saja nggih. Jadi ketika saya mendengar kabar pertama kali Maseno dikabarkan telah meninggal dunia itu adalah dari Mas Gendut. Karena ketika itu saya bersama Mas Yoyo, suami saya sedang makan di Karanganyar, makan malam, kira-kira jam 9 malam. Ditelepon oleh Mas Gendut, iya toh? Maseno meninggal. Terus Mas Yoyo tidak langsung bilang kepada saya. Karena dia pasti tahu respon saya seperti apa. Karena dulu waktu Pak Anus meninggal saya juga shock hampir semaput. Ya, terus saya masih makan. Enak apa Pak? Ketoknya kok serius banget. Suami saya memesan, Bu, kalau saya cerita, kamu harus kuat ya. Kenapa toh Pak? Aku semakin penasaran. Janji ya Bu, jangan kaget, jangan. Pokoknya kamu harus kuat. Tolong ceritakan kenapa, Bu. Maseno meninggal, Bu. Aku tak serontok setelah itu, aku hampir pingsan, Dut. Aku pas mangan, Dut. Nangis sejadi-jadinya saya di warung itu dan hampir semua orang di warung itu melihat saya mau di papahan. Warung papahan aku nangis. Ayo saiki awake dhewe mulih, ayo langsung ning Jogja mbuktekne apa iki berita iki bener. Terus ras rontok, berapa pirang menit awake dhewe bareng ngiring-ngiringan kan, Dut. Berarti ketika saya mendengar kabar bahwa Ki Seno Nugroho meninggal dunia, seketika itu juga saya persiapan pulang, 10 menit kemudian saya langsung berangkat ke Jogja, iring-iringan mobil saya dengan Mas Gendut. Betul-betul saya terpukul, kehilangan, sedih sekali. Beliau bagi saya adalah orang lain, namun kedekatan kami melebihi saudara sendiri. Jadi Ki Seno Nugroho itu dengan saya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan famili. Beliau hanyalah teman kerja tadinya. Namun karena hubungan kami sangat baik, beliau sangat bisa masuk ke dalam relung hati para anggotanya, para teman-temannya, pengrawit pesidinnya, karena keramahannya, itu membuat kami sangat-sangat kehilangan dan sedih. Seperti itu, Mas Gendut. Apa ya, rasa kehilangan itu memang tidak dirasakan keluarga saja, tapi teman-teman terdekat, pandemen-pandemen semua juga merasakan kehilangan. Nah, setelah Mas Seno kan sudah beberapa bulan ini Mbak, Mas Seno sudah tidak bersama kita lagi. 100 hari lebih. Nah, 100 hari lebih. Ono ora rasa nganu Mbak. Oh iya, jenenge wong wis tahu bareng nyambut gawe bareng, tahu srawung bareng, akhirnya ora tahu ketemu. Kuwi ono rasa kangen apa rasa piye ngono lho Mbak, ada nggak? Kangen. Jadi saya 40 hari itu, jadi mulai dari meninggalnya beliau sampai 40 hari itu, setiap hari kan anak saya mesti nyetel YouTube. Pasti saya menangis dan anak saya hafal. Ibu kalau aku nyetel Pak Seno mesti nangis. Akhirnya ibu memesan, sudah Le, jangan putar Pak Seno dulu. Ibu nggak kuat untuk melihat Pak Seno saat ini karena beliau sudah tidak ada. Ibu masih sedih, masih kehilangan sekali. Seperti itu. Nah, rasa rindu, rasa kangen dengan Pak Seno itu muncul setiap saat, Mas Gendut. Kadang-kadang kalau saya sendiri atau dimanapun, manet pikiran itu, perasaan itu teringat beliau, canda gurau beliau, senyum beliau, keramahan beliau. Apalagi yang saya ingat adalah ketika beliau ndalang di rumah saya 1 tahun lalu. Ketika itu selesai pertunjukan wayang kulit, otomatis kan saya bendahara. Saya mendekati beliau Pak Seno. Mas, iki sanggumu tak cepake. Tulung iki nganu ya, didum karo konco-konco. Aku ra iso nyangoni akeh, aku mau nyambat sampean. Dia malah apa jawabnya? Marah. Wis, kowe ki ning pawon kono, ora usah kowe. Aja sampe konco-koncone diweling. Aja sampe kowe
do nampa amplop saka Kesi ya. Nggih. Nganti gelem wani nampa amplop saka Kesi tak pecat kabeh. Itu kata-kata yang terakhir saya mendengar dari Mas Seno. Saya digurai, Mas. Nggih. Ayo kowe nemburi wae kono. Masa gawe wedang apa kono? Iki urusan wong lanang. Ya Allah, dan uang itu yang seharusnya untuk tali AC, untuk tombol kesel, Nggih. ganti bensinnya konco-konco dikembalikan ke saya. Nggih. Dia nggak mau menerima itu. Nggih. Itulah yang membuat saya sampai saat ini masih teringat Mas Gendut. Nggih. Teringat dan seakan-akan saya keputangan budi sama beliau. Nggih. Yang sampai saat ini saya belum sempat untuk membalas budi itu. Nggih, nggih. Nggih, nggih, betul, nggih. Jadi kerinduan saya, ingatan saya dengan Ki Seno itu setiap detik, setiap saat, kapan saja bisa teringat dia. Nggih. Memang betul nganu, Mbak. Apa karena Mas Seno itu serawunge terhadap apa teman-teman seni atau teman-teman apa ya saudaranya itu sangat luar biasa. Dia kalau ditimbali di apa kan mayang di keluarga atau teman seniman mesti jarang mau menerima upah apapun dari nganu karena itu menurut beliau itu adalah sebuah apa ya solidaritas solidaritas sesama seniman. Ya maulah mau aku ya. Ya memang gitu Mas Gendut. Jadi kalau saya mengamati menilai memang Ki Seno Nugroho itu mempunyai solidaritas yang sangat besar terutama dengan teman-temannya yang seprofesi baik karawitan, pesinden, pedalangan ataupun seniman yang lain yang jelas seprofesi. Beliau betul-betul sangat apa ya namanya? Sangat merengkuh gitu loh Mas. Kadang-kadang jika dibandingkan ini menurut penuturannya Bu Agnes bahwa keluarganya aja dikalahkan. Temannya itu dimenangkan ya. Mohon maaf Bu Agnes kalau ini nanti melihat. Itu memang penuturan nyata dari Bu Agnes. Kadang-kadang keluarga dikalahkan dengan pertemanannya itu. Jadi rasa kebersamaannya bersama temannya itu lebih diutamakan daripada keluarga. Walaupun di saat-saat tertentu Ki Seno Nugroho juga memperhatikan keluarganya. Namun porsi waktunya itu lebih banyak dicurahkan dalam pertunjukan wayang kulit bersama teman-temannya. Gitu Mas Gendut. Saya sangat salut sekali dengan serawungnya beliau itu luar biasa. Jadi begini, saya kan pernah posting tentang Ki Seno Nugroho di media sosial. Ada seorang netizen yang komen tentang Ki Seno Nugroho. Saya tuh sangat menggemari Ki Seno Nugroho. Saya ngefans sekali. Ki Seno Nugroho itu Mbak Kesi, saya nggak kenal dengan dia. Dia pun juga nggak tahu sama saya. Ketika saya WhatsApp, saya chatting di IG, inbox IG, langsung dijawab Bu Kesi. Beliau adalah sosok yang sangat ramah. Dengan penggemar, beliau langsung mau menjawab. Seperti itu. Jadi ini netizen loh ya, saya menceritakan netizen pengalaman ketika saya upload beliau. Terus saya itu ngefans sama seniman itu dua. Yang pertama Ki Seno Nugroho, yang kedua Bu Kesi gitu. Karena saya mau membalas chattingan dia di IG waktu itu Mas Gendut. Ya itu berarti aku harus aktif gimana? Ya mohon maaf ini adalah penuturan netizen. Jadi bagaimana Ki Seno Nugroho menyapa para penggemar beliau itu sangatlah ramah sekali dan beliau tidak mengenal waktu untuk menyapa, membalas sapaan-sapaan netizen itu. Setiap waktu, setiap saat beliau longgar, beliau selalu menjawab. Seperti itu Mas. Ya memang itu apa ya kepribadiannya almarhum Mas Seno yang bisa menginspirasi teman-teman semua sahabat Cong bahwa apa ya kita itu hidup ya kudu memang harus mau ada apa harus ada apa orang gateke doan toh harus peduli dengan semua orang lain gitu begitu Pak matur nuwun. Terus kan sekarang ada penerusnya Ki Seno, ada penerusnya putrane Gadang Gading. Apakah ada harapan dari Mbak Kesi untuk mereka berdua? Ya Mas Gendut,
dalam hati saya dan dalam pikiran saya sangat optimis. Saya sangat optimis sekali bahwa kehadiran Mas Gading dan Mas Gadang itu akan membawa semangat baru di dunia pedalangan, khususnya Ngayogyakarta, sesuai dengan yang diharapkan oleh almarhum Ki Seno Nugroho. Ketika saya melihat tayangan YouTube ketika ulang tahun Ki Seno Nugroho, pertama kali Mas Gading memberikan kejutan, hadiah kejutan ulang tahun untuk ayahnya, Ki Seno menangis. Di situ hati saya tersentuh sekali. Dan saya ketika itu melihat sesuatu, merasakan sesuatu, magrek gitu, ini ada apa ya di balik sesuatu ini? Kok Mas Seno begitu menangis dan begitunya beliau itu sangat bangga dan senang, tidak percaya kalau anaknya yang selama ini belum mau megang wayang ketika di hari ulang tahun beliau mau memberi kejutan dalang. Dari itu saya sudah optimis bahwa Mas Gading, Mas Gadang nanti akan menjadi penerus Ki Seno Nugroho. Dengan segala proses yang akan dilewati nantinya. Saya yakin karena di sekelilingnya Mas Gading dan Mas Gadang itu adalah seniman-seniman hebat, seniman-seniman besar seperti Mas Gendut, Mas Joko Porong, juga pengrawit-pengrawit warga Laras yang basicnya adalah dalang, juga pengrawit handal, akan merengkuh dan juga memberikan motivasi dan spirit kepada Mas Gading dan Gadang untuk menjadi dalang profesional sesuai dengan harapan almarhum. Nah, amin amin. Itu apa, sahabat Cong, harapan dari Mbak Kesi terhadap 2G, Gadang Prasetyo dan Gading Pawukir Seno Saputra. Moga-moga Gusti Allah ngijabahi nggih, Mbak. Amin ya rabbal alamin. Ini kan nganu, Mbak, dari beberapa pementasan ini kan Gading ini sudah mau nganu, dia membentuk sebuah grup karawitan Trimo Lutung jenenge. Itu pentas. Itu sudah ada pesindennya. Nah, pesindennya. Dan nggih ngapunten, saya di situ ngomong bahwa bersediakah kalian rawuh ngene Mbak Kesi untuk belajar secara langsung dengan Mbak Kesi, dan mereka bersedia. Nah, seumpama mereka datang ke sini, maukah Mbak Kesi marahi mereka pendukungnya Gading dan Gadang itu untuk belajar bagaimana cara nyinden sing apik, nganu sing piye ngono. Baik Mas Gendut, insya Allah saya siap Mas Gendut, dengan senang hati dan terbuka. Saya insya Allah siap menerima kehadiran para generasi muda, para seniman kecil pengiringnya Mas Gading Gadang itu. Insya Allah saya akan memberikan semangat, spirit, dan juga memberikan sedikit pengetahuan saya dan ilmu saya tentang kepesindinan. Ya, betul. Monggo kapan saja. Karena nganu Mbak, itu fenomenanya kan waktu zaman Mbak Kesi kan mengidolakan seorang Ibu Ngatira, Ibu Suyatmi, ibu-ibu yang lain. Karena yang sekarang itu kalau saya melihat dari cara bagaimana dia membawakan vokal atau nyinden, itu kok semuanya cantas-cantas semua. Nah, itu karena mereka mengidolakan sosok Sukesi Rahayu ternyata. Nah, mumpung ini ada sesuatu memang yang sangat luar biasa di dengan Mbak Kesi. Nah, mereka ben supaya belajar ke sini. Yo, wah itu siap. Ada 7 Mbak, ada 7 dan lumayan. Sangat punya apa ya, potensi suara-suara yang juga bagus. Sing saka Gunung Kidul itu ada 2, terus dari Tulungagung itu 2 orang. Tulungagung malahan. Dan ini rata-rata mahasiswa apa SMA apa SMP Mas Gendut? Dia sudah memasuki SMKI, ada juga, tapi sudah isi Yogyakarta semester 2 juga ada. Nah, kalau memang tidak ada yang mengarahkan atau kalau nggak ada yang lantarke kan arep sowan mriki dhewe lah mesti pekewoh. Nah, akhirnya saya memberanikan diri dan ya secara tidak jane ora etis nih aku ora ngomong Mbak Kesi sik, ini aku langsung memberanikan karena aku wedi apa ya, mereka itu sungkan to? Sungkan, pekewo. Ya, omong sik aku lagi matur jenengan. Karena kan adik-adik itu belum kenal, belum tahu cara langsung Bu Kesi. Jadi kalau nanti sudah kenal, sudah tahu Bu Kesi, ya
akan saya buat senyaman mungkin adik-adik itu, supaya adik-adik itu tidak malu. Biasanya kan pertama kali ketemu misalnya pesinden senior kan dredak, mesti ada dredak isin, itu pasti ada Mas. Tapi ya saya sangat senang sekali, bersyukur, dan saya sangat bangga kepada adik-adik yang nyindeni Mas Gading Gadang, karena begitu menginspirasi atau mengidolakan saya. Sangat berterima kasih. Tapi yang baik-baik aja ya. Baik, jadi memang seorang waranggono itu atau pesinden harus punya idola. Seperti halnya juga dalang. Kalau mau belajar dalang atau belajar seni pedalangan itu seorang murid harus punya idola. Punya idola yang menginspirasi, yang membuat dia semangat untuk belajar, paling tidak menirukan gayanya seperti itu. Sejauh mana kemampuannya itu tidak penting, yang penting dia punya motivasi, punya spirit. Oh, itu adalah seniman idola saya. Itu penting. Ya, betul. Karena buat menanamkan rasa rasa pengen belajar, semangat belajarnya. Untuk menanamkan rasa itu harus ada spirit. Ya betul. Ya, itu juga saya rasakan. Saya sangat mengidolakan almarhum Kisono Nugroho, dan bagaimana saya harus aku kudu belajar iso iso padha karo idolaku ngono lho. Layakno sampean lek dalang Cong Wendit itu tak tonton, aku sewengi ngekek terus kok ketemu sampai ke aku. Pertama kali saya nonton Mas Cong Wendit itu di sana Beteng Vastenbrug itu kalau nggak salah apa itu Solo apa eventnya itu ya? Keroncong. Wah, apa jenenge? Festival Keroncong ya? Festival Solo. Solo Festival Keroncong. Ini jadi masternya waktu itu. Cong Wendit itu diundang oleh Pak Wali Kota waktu itu. Wah, megah dia di Subyo dia famous. Nah, wayangannya sangat seger. Dari kalangan remaja, anak kecil, pejabat itu sangat mengangkat suasana yang tadinya itu misalnya sepaneng. Ojo dhuwur-dhuwur lho Mbak. Sekarang melihat pertunjukannya Mas Cong Wendit, Mas Gendut itu menjadi terbelalak dengan ketawa yang lebar-lebar itu. Jadi perutnya bisa kaku, terus fresh gitu loh, lali utang, lali guyu gendut. Kalau nggak percaya, coba nanggap Mas Cong Wendit ini, kelompoknya Cong Wendit itu coba ditanggap ya. Tenang aja, nanti kalau lewat saya bisa minim sekali upahnya. Ternyata wis nanggon ranah busana, kuliner, iki arep maklaran. Boten apa nang Cong Wendit kudu guyon, Mbak. Begitu teman-teman terima lotong, apalagi presidennya. Ini secara langsung saya omong, biar ini menjadi bukti bahwa Mbak Kesi secara basic personal akan menerima kalian untuk datang ke sini untuk belajar bersama Mbak Kesi. Oke, ngaten Mbak, matur nuwun. Bos, masalah iku tamune akeh banget. Nah, aku numpang kene sik ya Mbak sementara. Oke. Tapi sebelum ada sesuatu untuk Mbak Kesi. Aduh, kok repot-repot toh Mas Gendut. Karena Mbak Kesi adalah saudagar punya butik. Ya, Mbak menawa ini bisa untuk selaku. Ini Mbak saya ditampi, menika kenang-kenangan dari teman-teman Cong Wendit Official. Baik. Sebelumnya saya juga akan mengucapkan rasa terima kasih kepada Cong Wendit Official, Mas Gendut sebagai pengarepnya, dan komunitas Cong Wendit. Saya mengucapkan terima kasih juga atas penghormatan atau atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber dalam vlog ini. Kaosnya saya terima Mas Gendut, dan nanti kalau diperbolehkan kaosnya ini akan saya upload di IG Butik Madangkara. Akan saya promosikan. Siapa yang ingin membeli kaosnya Cong Wendit akan saya buka di toko saya, akan saya promosikan di toko saya. Kembali lagi nanti komisinya. Nanti bisa ngobrol sama itu manajernya si Mas Suban itu. Jadi terima kasih Kak Tomba ya. Ini Mas lagi mandak. Kan Mas Yoyo udah diberi sejak dulu awal. Aku tak batin loh.
Mas Yoyo udah dikasih kok saya belum dikasih. Dia malam ini dikasih dan dipakai sangat ganteng sekali loh. Pantes loh Mas Yoyo pakai ini loh. Kok aku mau dikei. Butuh momen Mbak, butuh momen gitu, wah memberikan, wah ini pas momen pas Yogi mau ngerepoti gawe konten. Oh iya, makasih Mas Gendut. Semoga kaos itu dipakai Mbak nganu Kesi iso marai luwes. Ya siap, dan jangan lupa. Dan jangan lupa pantengin terus, ikuti terus channelnya Chong Waindut Official karena di situ Anda akan mendapatkan atau menyaksikan konten-konten jenaka yang sangat menghebohkan perut, mengocok perut, dan juga ada konten-konten keilmuan, juga ada konten-konten yang menghibur, musik-musik yang menginspirasi, pertunjukan-pertunjukan wayang yang sangat inspiratif bagi para pemirsa. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak. Ya, itu tadi sesuatu yang sangat luar biasa dari Mbak Kesi untuk teman-teman sahabat Chong. Nah, jangan lupa mampir di butiknya Mbak Kesi. Terus besok kalau sudah launching angkringane apa toh? Apa Mbak Jemo? Soto krimping. Nah, soto krimping Sanggar Madangkara ini. Wah, kudu mampir. Engko nek mampir ngene warung iki mesti ono aku. Aku mergane nang kono parkir. Begitu. Dan oh ini lagi kira nggak apa-apa Mbak. Ya Allah. Wah, iki rampung ra iso rampung. Oh ya. Sahabat Chong juga dukung channel Mbak kagungan channel loh. Apa channel Mbak? Ay, Gendut. Ya Allah. Mohon maaf pemirsa. Ini betul saya tertawa. Sampai dikocok perkunangis loh, Dut. Jangan lupa mampir di channel saya, Sukesi Rahayu Channel. Jangan lupa untuk bersedekah, subscribe, like, komen, dan share. Matur nuwun. Wes Dut. Begitu. Wah, sangat luar biasa sekali. Ojo lali di subscribe, komen gue mau ya. Dan jangan lupa kalau mau memiliki merchandise dari Chong Waindut bisa nganu di sini. Nah, ini ada beberapa varianto. Wah, sido titik ini. Varian ana kaosnya nang kene contone. Dan bisa menghubungi di nomor yang ini kalau mau pesen. Ya, karena yang memakai kaos itu kalau nek wong lanang kuwi nek sing bagus, nek dienggo ya saya bagus, nek sing wedok Kiai Putri kalau dipakai itu cantik semakin terpesona. Matur nuwun Mbak Kesi. Ya, sama-sama Sendut. Oke, terima kasih. Oke, sahabat Chong, konten berseri ini berita seniman Republik Indonesia. Nah, sampai jumpa lagi di berita-berita yang lain dengan menghadirkan seniman-seniman yang sangat luar biasa lagi. Oke, dadah, selamat malam. Matur nuwun Mbak Kesi. Sami-sami.